membicarakan mengenai demam tifoid pada anak. Jadi, demam tifoid itu adalah penyakit infeksi sistemik akut yang mengenai sistem retikuloendotelial, kelenjar limfe saluran cerna, dan kandung empedu. Nah, etiologinya sendiri itu demam tifoid disebabkan oleh Salmonella enterica serovertivi. Atau kadang-kadang kita suka menyingkatnya jadi Salmonella typhi. Jadi kita jarang bilang Salmonella enterica serovertivi, kita tinggal bilang Salmonella typhi. Penularan demam tifoid sendiri terjadi secara fekal oral. Nah, Indonesia sendiri merupakan daerah endemis untuk demam tifoid. Di Indonesia, pada tahun 2008 ditemukan bahwa insidensi demam tifoid ada 81,7 kasus per 100.000 penduduk. Cukup banyak ya. Nah, kalau misalnya pada anak-anak sendiri, ini menurut data penelitian dari RSCM, bahwa sebaran menurut kelompok umur per 100.000 penduduk adalah paling banyak pada usia 5-15 tahun, yaitu 180,3 anak per 100.000 per 100.000 penduduk di sekitar usia 5-15 tahun. Jadi, biasa anak-anak yang usia 5-15 tahun itu yang paling rentang untuk mendapatkan demam tifoid. Nah, demam tifoid sendiri adalah disebabkan seperti aku tadi udah bilang oleh Salmonella enterica subspesies enterica dengan serovertivi atau STV for short. Genus Salmonella sendiri merupakan bagian dari keluarga Enterobacteriaceae. Dan Salmonella secara klinis dapat dibagi menjadi typhoidal Salmonella dan non-typhoidal Salmonella. Nah, bedanya apa sih typhoidal Salmonella atau non-typhoidal Salmonella? Enteric fever ini kita bilang juga bisa juga bilang dengan demam tifoid atau demam enterica. Bentar, sorry. Nah, dia sendiri itu natural host-nya adalah humans. Dan common related serovarnya itu adalah Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Jadi bisa dua-duanya, bisa both typhi dan paratyphi. Dengan incubation period 7-14 hari, ada yang bilang 5-21 hari, tapi paling sering banyak yang bilang 7-14 hari. Gejala commonnya adalah demam, coded tongue atau lidah yang putih, bradycardi, rose spots pada dada, dan myalgia. Untuk tata laksananya sendiri bisa diberikan antibiotik chloroquinolone, chloramphenicol, atau amoxicillin. Nah, kalau non-typhoidal salmonella itu yang disebabkan oleh Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, dan Salmonella heidelberg. Dengan incubation period yang sangat cepat. Ini biasa orang-orang yang suka bilang keracunan. Nah, yaitu gejalanya nausea, vomiting, fever, chills, abdominal pain, dan myalgia. Sebenarnya tidak perlu pemberian antibiotik pada non-typhoidal salmonella, karena kebanyakan gejalanya akan sembuh dengan sendirinya. Namun, kalau misalnya mau diberikan antibiotik, dapat diberikan fluoroquinolone. Sekarang kita akan bicara mengenai bakteri Salmonella typhi itu sendiri. Salmonella typhi memiliki 3 antigen. Antigen yang paling luar adalah antigen yang terdapat pada sheath-nya, yaitu V antigen. Lalu pada flagellumnya namanya H antigen, dan yang terakhir pada cell wall-nya namanya O antigen. Namun, antigen utama dari Salmonella typhi adalah V antigen. Ini bos besarnya. Karena si V antigen itu merupakan faktor virulensi utama. Karena dia memiliki beberapa sifat imunomodulator yang memperbolehkan si bakteri Salmonella ini untuk luput dari sistem imun kita. Kok bisa gitu? Karena dia bisa membatasi deposisi komplement, mengurangi aktivasi sistem imun, menghindar dari fagositosis, dan terakhir menghambat aktivitas bakterisidal dari serum kita sendiri. Jadi, kalau misalnya ternyata STV kamu dapat galur yang ternyata tidak memiliki kapsul V, dia lebih mudah dibunuh. Karena si kapsul V ini, seperti aku tadi udah bilang, dia yang bisa evade dari imun sistem kita. Nah, kan tadi sudah saya sebutkan bahwa penularan STV terjadi melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Fekal oral kan? Nah, di mana siklus penularan itu ada dua. Yang pertama ada short cycle, dan yang kedua ada long cycle. Short cycle ini, kalau misalnya kamu tertular dari lingkungan terdekat kamu. Misalnya ada orang tua kamu atau adik kamu yang merupakan karier. Kemudian dia menyiapkan makanan tanpa hygiene-nya benar, di mana kemudian kuman Salmonella typhi masuk ke dalam makanan kamu dan kamu memakan makanan yang terkontaminasi tersebut.
Nah, sementara kalau long cycle ini, itu kalau yang terkontaminasi bukan hanya makanan kamu, melainkan lingkungan yang lebih luas, misalnya kayak suplai air. Nah, jadi kalau misalnya kamu kebetulan makan makanan yang mengandung salmonella, tapi cuma satu biji saja, dia tidak akan menginfeksi kamu. Sementara dosis infeksius Salmonella typhi itu adalah 1.000 sampai 1 juta organisme. Jadi at one given time, kamu harus mengonsumsi Salmonella itu sebanyak either 1.000 sampai 1 juta biji atau 1 juta organisme. Nah, tapi karena dia masuknya lewat mulut, kita tahu dong kalau GI tract sendiri udah punya defense mechanism, yaitu asam lambung kita. Jadi kalau misalnya kita hilangkan nih asam lambung ini, pasti kita GIT sistem kita akan lebih mudah untuk mendapatkan infeksi dong. Jadi keadaan-keadaan yang mengurangi adanya asam lambung ini akan membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan Salmonella typhi. Contohnya seperti apa sih? Aklorhydra karena penuaan, yaitu pengurangan pH asam lambung. Karena kalau misalnya kamu lebih tua, biasa pH asam lambung kamu lebih lebih tinggi, nggak serendah dulu. Kalau misalnya pasien-pasien yang dengan riwayat gastrektomi, dia bahkan nggak punya gaster, nggak punya asam lambung dong. Terus kalau pasien-pasien dengan pengobatan dengan H2 agonis atau PPI, atau dia konsumsi antasida dalam jumlah banyak. Ini biasa pasien-pasien dengan dyspep. Nah, terus ketika kamu makan nih, ini ada salmonella, terus kamu makan di mulut kamu misalnya. Dia akan masuk ke dalam usus kita, masuk ke gastrointestinal tract kita. Di usus, dia akan bereplikasi dulu di lumen usus. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa 4 hari setelah kamu mengkonsumsi salmonella, itu di feces kita bisa terdeteksi karena dia masih berkecimpung di usus. Nah, kemudian si bakteri itu setelah dia berkembang biak nih, udah puas berkembang biak di lumen usus kita, dia akan masuk melalui M-cell ke KGB mesenterika kita. Nih, mesenteric lymph nodes. Nah, kemudian dia akan bereplikasi lagi di mesenteric lymph nodes. Nah, terus begitu dia sudah selesai bereplikasi di sini, dia akan lewat melalui ductus thoracicus masuk ke dalam pembuluh darah kita yang menyebabkan primary bacteremia. Setelah dia primary bacteremia, dia akan terbawa oleh pembuluh darah kita. Kemudian dia punya tempat-tempat favorit nih, yaitu di bagian reticuloendothelial system kita, which is liver atau hati, limpa atau spleen, dan bone marrow kita. Nah, kemudian di sini di rumah kedua dia, rumah pertama kan di lumen nih. Di rumah kedua dia akan bereplikasi lagi. Kemudian kalau dia udah puas nih bereplikasi di rumah kedua dia akan lewat lagi melalui pembuluh darah kita menyebabkan secondary bacteremia. Baru ada widespread dissemination. Nah, si secondary bacteremia ini itu adalah fase di mana dia akan keluar gejala. Jadi, incubation period yang dimaksud 7-14 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia melewati semua fase ini sampai dia nyampe ke secondary bacteremia. Makanya incubation period-nya cukup lama, yaitu 7-14 hari atau seperti tadi aku bilang 5-21 hari. Ada beberapa sources yang bilang begitu. Nah, karena dia butuh untuk bacteremia sekunder. Nah, pasien itu biasa datang ke RS pada akhir minggu pertama sejak awitan gejala. Jadi udah asimptomatis 7-14 hari, nunggu lagi seminggu, dia baru nyampe ke RS. Nah, biasanya dia datang dengan keluhan demam, influenza-like symptoms, kayak menggigil, nyeri kepala tumpul, terutama di frontalis, malaise, dan myalgia, anoreksia, mual, batuk kering, dan nyeri abdomen difus. Nah, ini ada timeline-nya. Pertama dia kan incubation period. Nah, ini aku bilang 5-21 hari kan. Terus habis itu dia akan merasakan antara diare atau konstipasi. Ingat, demam tifoid tidak harus diare. Bahkan kebanyakan pasien dewasa, ini kan saking kita ngomongin anak, tapi kebanyakan pasien dewasa bisa datangnya itu dengan konstipasi, bukan diare. Kalau anak-anak lebih sering diare. Nah, habis itu dilanjutkan dengan fever yang disertai dengan headache, malaise, anoreksia, myalgia, atalgia, cough, dan sore throat. Setelah seminggu kemudian baru ada namanya systemic toxicemia, di mana gejalanya akan lebih bervariasi, bahkan ada neuropsychiatric manifestations. Pada pemeriksaan fisik, kita akan bisa menemukan beberapa gejala khas. Yang pertama adalah coated tongue, di mana coated tongue ini terjadi karena papila-papila lidah, yaitu papila-papila ini, dia akan membesar dan meradang. Dan karena dia membesar dan meradang, debris, bakteri, dan sel mati, dan bahkan bekas-bekas makanan, dia bisa get stuck di antara papila-papila itu, yang akan menyebabkan tampaknya lapisan putih di lidah. Kemudian pasien akan ada nyeri tekan abdomen,
hepatomegali, splenomegali, bradykardia relatif, dan low spots. Kalau low spots itu sendiri tampaknya seperti ini, di mana dia akan timbul pada 5-30% kasus dan tampak sebagai lesi makulopapular eritem, diameternya 2-4 mm, yang kemudian pucat ketika ditekan atau uji diaskopinya positif. Nah, kemudian komplikasi dari demam tifoid dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah komplikasi intestinal, yang kedua adalah komplikasi ekstraintestinal. Kalau komplikasi intestinal sendiri, yang paling sering itu adalah pendarahan gastrointestinal. Hal ini disebabkan karena adanya erosi pada Peyer's patch, di mana kita tahu Peyer's patch itu adalah tempat adanya sel darah putih kita, di mana dia akan mengerosi Peyer's patch, kemudian menyebabkan nekrosis, dan akhirnya menyebabkan perdarahan. Namun, hal ini biasanya sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya nggak sembuh sendiri gimana? Bisa terjadi perforasi usus, di mana perforasi usus adalah komplikasi paling serius dari demam tifoid. Nah, pada sistem gastrorespiratorik bisa terjadi myokarditis dan endokarditis. Tapi myokarditis dan endokarditis ini jarang, 1-5%. Biasanya pada pasien yang sakit berat. Tandanya adalah adanya takikardi, nadi dan suara jantung yang lemah, hipotensi, dan bentuk abnormal pada EKG. Kalau pada sistem paru kita, itu cukup sering. Biasa pada 11-86% kasus bisa datang dengan gejala pernafasan seperti batuk dan bronkitis ringan. Kadang bahkan dapat terbentuk konsolidasi dan bronkonomoni. Pada neurologis, biasa terjadi namanya typhoid state. Ini di mana pasien-pasien dengan typhoid fever atau demam tifoid biasa akan datang dengan keadaan setengah sadar atau somnolent yang ditandai dengan tatapan hampa, bergumam kata-kata incoherent atau incoherent mumbling, dan pasien itu sadar namun tidak interaktif. Dan sejumlah case series dari Amerika Serikat, Nigeria, dan India menemukan bahwa hingga 75% pasien yang dirawat dengan demam tifoid memiliki manifestasi neuropsikiatri. Jadi cukup sering ya. Nah, pada hematologi biasa terjadi koagulasi intravaskular diseminata atau DIC yang menyebabkan kemudian tampak sebagai sindrom uremik hemolitik. Dan biasanya terpresipitasi pada pasien-pasien yang memiliki defisiensi G6PD atau glukosa 6-fosfat. Nah, pada sistem renalis bisa terjadi GN kompleks imun atau glomerulonefritis kompleks imun, di mana antigen STV, IgM, dan komplement C3 dia akan membuat kompleks imun yang bakal get stuck atau memenuhi pembuluh darah glomerulus sehingga menyebabkan glomerulonefritis. Nah, kalau diagnosis demam tifoid sendiri itu sebenarnya gampang. Bisa kamu lakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja, yaitu dengan ditemukannya tanda kardinal demam tifoid. Yang pertama adalah demam yang khasnya adalah di atas 7 hari dengan pola step ladder, di mana demam itu akan makin hari makin tinggi, makanya dibilang seperti step ladder. Nah, selain itu bisa gangguan saluran cerna, misalnya seperti nyeri abdomen, mual, atau muntah. Gangguan pola BAB, misalnya diare atau konstipasi. Dan yang terakhir, hepatomegali dan atau splenomegali. Nah, kalau menurut UKK infeksi dan penyakit tropis IDAI, diagnosis demam tifoid itu bisa dibagi menjadi 6 tipe. Yang pertama adalah kasus konfirmasi, kasus suspek, dan kasus probable. Kalau misalnya zaman now, zaman COVID, gampangnya lu udah ingat bahwa kasus konfirmasi itu kalau ada gold standardnya, yaitu hasil kultur positif. Ditambah dengan demam di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius selama minimum 3 hari. Kalau kasus suspek, itu kalau misalnya pasiennya punya demam, ditambah dia tinggal di daerah endemik, which is kita. Jadi kalau dia tinggal di Indonesia, berarti dia tinggal di daerah endemik. Selain itu, dia punya demam selama lebih dari 3 hari dalam 28 hari kontak dengan pasien yang kasus terkonfirmasi demam tifoid atau paratifoid. Kalau kasus probable, itu kalau misalnya dia ada serodiagnosis positif atau uji deteksi antigen positif, namun tidak dilakukan uji isolasi STV. Yang ini adalah kultur. Selain itu, ini yang karier. Karier itu bisa dibagi jadi dua, which is chronic carrier state atau definitive carrier. Chronic carrier state adalah kalau ditemukan adanya ekskresi Salmonella typhi, yaitu uji kultur STV positif pada feses atau urin selama lebih dari 1 tahun setelah awitan infeksi tifoid akut. Definitive carrier adalah kalau terdapat bukti keluarnya Salmonella melalui kultur feses atau PCR selama setidaknya 12 bulan setelah menyelesaikan terapi antimikroba
dan resolusi gejala setelah terkonfirmasi oleh pemeriksaan lab atau 2 pemeriksaan